Kemarin gitu ya, saya di WA oleh keponakan yang ada di kampung. Katanya, "Mang, ini boboko yang ada di rumah nenek sudah pada bolong. Tolong beliin dulu lah." Ya terpaksa lah ya. Pulang kerja saya ke tempat alat dapur dulu untuk beli boboko ini. Masyarakat Sunda pasti sudah tidak asing lagi dengan boboko. Boboko atau bakul nasi yang terbuat dari anyaman bambu. Ini adalah alat dapur tradisional yang ada di masyarakat Sunda. Pada khususnya, ya, pada umumnya mungkin di masyarakat Nusantara pun ada, cuma beda penyebutannya saja mungkin gitu ya. Nah, di masyarakat Sunda pun boboko ini tidak hanya untuk menyimpan beras atau nasi saja, tapi bisa dijadikan tempat untuk nyisikan. Ya, nyisikan ini adalah mencuci beras sebelum dimasak. Nah, kalau kita lihat ini boboko ini mempunyai 3 bagian. Yang pertama itu bagian bawah. Bagian bawah ini yang berbentuk persegi. Ini mempunyai garis batas yang jelas, tegas, dan kokoh. Ini yang berhubungan langsung dengan bumi. Makanya ini diibaratkan dengan lelaki yang menopang kehidupan. Karena kita sebagai lelaki yang menopang keluarga kita agar keluarga kita sejahtera, dan seperti itu ya. Atau bisa juga persegi ini diibaratkan sebagai hirup kudu masagi. Hidup itu harus bermanfaat bagi semua orang, di semua kehidupan kita harus bermanfaat, gitu ya. Yang kedua itu langsung atas gitu ya. Kita ke atas itu berbentuk lingkaran. Lingkaran ini yang bersifat terbuka dan tanpa batas, gitu ya. Ini diibaratkan sebagai wanita atau perempuan yang feminim, atau bisa juga, gitu ya. Lingkaran ini diibaratkan sebagai tekad kita yang kuat, niat kita yang kuat untuk mensejahterakan atau untuk keberhasilan kita. Tuh. Yang selanjutnya adalah bagian tengah. Bagian tengah ini adalah ruang perjumpaan antara keduanya. Bentuknya perpaduan antara lingkaran dan persegi, cenderung berbentuk segitiga, gitu ya. Nah, ini adalah ruang tempat untuk menyimpan nasi atau beras, atau tempat tinggalnya Sri Pohaci. Sri Pohaci ini adalah Dewi Sri, gitu ya. Karena di mitologi Sunda pun dikenal dengan Dewi Sri, gitu ya, Dewi Padi yang disebut dengan Nyi Pohaci atau Sang Hyang Sri Pohaci, gitu ya. Dan ceritanya pun hampir sama dengan cerita-cerita Dewi Sri yang sudah ada di masyarakat, yaitu adalah Dewi Sri atau Pohaci ini yang berasal dari Kahyangan, rela turun ke bumi untuk kebaikan umat manusia dan beralih rupa menjadi beras atau padi. Apa kaitannya boboko dengan Sri Pohaci? Ketika Sri Pohaci ini turun ke bumi dan beralih rupa menjadi beras atau padi, oleh masyarakat Sunda ini disimpan di dalam boboko, gitu, yang beralaskan persegi dan dibingkai dengan lingkaran yang indah. Ini sebagai penghormatan masyarakat Sunda terhadap Sri Pohaci ini. Perjumpaan keduanya menghasilkan bahwa masyarakat Sunda senantiasa berpikir duniawi dan surgawi. Kenapa seperti itu? Ini untuk keseimbangan alam, ya. Atau bisa diibaratkan hidup itu harus sesuai antara isi dan cangkangnya. Dengan boboko ini, para leluhur Sunda mengajarkan kita bagaimana harmonisasi dengan alam. Karena manusia Sunda ini tergantung kepada alam, bagaimana memanfaatkan alam, kembali dari alam, gitu ya, mengambil semuanya dari alam. Harmonisasi dengan manusia, karena setiap manusia ini butuh dengan manusia lain, saling memberi, saling membagi, saling menerima. Harmonisasi dengan Tuhan, agar kita bisa bersyukur atas nikmat yang Tuhan berikan. Karena tidak sedikit Tuhan memberikan nikmatnya kepada manusia.
harmonisasi ini yang menghasilkan duniawi dan surgawi inilah, agar semuanya seimbang dan semuanya berjalan dengan baik.